Video ini terinspirasi dari pengalaman saya, teman saya, dan temannya teman-teman saya. Dalam waktu cepat, tidak usah banyak teori, tidak usah banyak narasi, tidak usah banyak angan-angan, kita lakukan ini, Indonesia akan bangkit menuju Indonesia Emas. Di Indonesia, negeri yang katanya akan menjadi Indonesia Emas 2045. Kenyataannya jauh dari impian itu. Rakyat yang seharusnya mendapat perhatian utama justru terperangkap dalam kesulitan hidup. Banyak yang kebingungan, kerja apa, cari uang dari mana, lapangan pekerjaan semakin terbatas. Dan bagi sebagian besar, kehidupan terasa semakin sulit. Sementara itu, di tengah kesulitan hidup ini yang tak kunjung usai, pejabat negara kita yang seharusnya memikirkan nasib rakyat justru sibuk memperkaya diri sendiri. Korupsi merajalela, kekayaan mereka bertambah, namun perhatian untuk rakyat hanya janji manis semata. Angka pengangguran Indonesia tak pernah menunjukkan angka yang menggembirakan. Sebagian besar dari mereka adalah pemuda yang baru lulus. Mereka mencari pekerjaan yang layak untuk masa depan mereka. Namun, apa yang mereka dapatkan? Pekerjaan dengan gaji rendah atau bahkan tidak ada pekerjaan sama sekali. Kontrak kerja jangka pendek, itu pun perpanjangannya ada juga yang harus merelakan tubuhnya. Memprihatinkan. Bahkan banyak sekali orang yang pekerjaan mereka itu hanya pekerjaan dengan bayaran rendah dan tanpa jaminan masa depan. Mereka bekerja keras berharap untuk beli rumah, mobil, atau motor. Nggak seindah itu. Gaji yang didapat seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara rakyat berjuang mati-matian untuk bertahan hidup, pejabat kita yang seharusnya menjadi pelayan rakyat malah memperkaya diri mereka sendiri. Korupsi merajalela, dana negara yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat malah dikorupsi untuk kepentingan pribadi mereka. Mobil dinas mewah, rumah besar, dan fasilitas negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum malah menjadi hak pribadi pejabat. Mereka berkuasa dan mereka terus memperkaya diri dengan uang rakyat. Sementara lapangan pekerjaan semakin sempit dan angka pengangguran pun semakin melambung. Pejabat negara kita seringkali berpidato tentang pembangunan dan masa depan cerah. Tetapi mereka tidak melihat kenyataan di lapangan. Rakyat yang terhimpit oleh kemiskinan, yang kehilangan pekerjaan, yang berjuang mencari nafkah, apakah mereka dengarkan? Tidak, kebanyakan dari mereka memilih untuk melanjutkan praktek korupsi dan memperkaya diri mereka sendiri. Ini adalah kenyataan yang kita hadapi, ketidakpedulian yang semakin nyata. Rakyat kecil dihukum sehukum-hukumnya. Kemudian sedangkan yang benar itu disembunyikan seperti itu. Rangkaian kasus Asyani ini menarik banyak perhatian publik lantaran isu keadilan hukum yang dicari sang wong cilik tersebut. Namun ampunan yang dinanti Asyani tetap tak berujung manis. Penyelidikan berlanjut, mulai dari pengecekan kawasan, pernyataan saksi-saksi, hingga pengecekan karakter kayu yang diambil Asyani. Tak hanya itu, Asyani pun tak bisa membuktikan dokumen resmi kayu yang dimilikinya. Ia pun dituntut 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah dengan subsidiar 1 hari karena melanggar pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Mereka yang memegang kekuasaan justru bebas dari hukuman. Ketika rakyat ditindas, pejabat malah semakin berkuasa dan menikmati kemewahan yang tak sebanding dengan penderitaan rakyat. Dasar oknum. Berbeda dengan Indonesia, di Cina, pemerintah menunjukkan tindak tegas terhadap praktik korupsi.
Sejak Xi Jinping memimpin, kampanye anti korupsi yang besar-besaran dijalankan. Ribuan pejabat dari berbagai level, termasuk yang sangat tinggi, telah diadili dan dihukum. Tidak ada yang kebal hukum, bahkan mereka yang berada di puncak kekuasaan sekalipun bangga dihukum. Di Cina, pemerintahnya tidak bermain-main dengan ketidakadilan. Korupsi dipandang sebagai ancaman besar bagi negara, dan setiap pejabat yang terlibat akan mendapat hukuman yang berat. Dana publik. Lee dijatuhi hukuman mati pada tahun 2022 setelah pihak berwenang menemukan bahwa Lee telah menyalahgunakan posisinya sebagai pegawai negara untuk menggelapkan dana dan memberikan keuntungan bagi kelompok kriminal. Sementara itu, rakyat mereka, terutama kelas menengah, terus berkembang dengan lapangan pekerjaan yang lebih terbuka dan ekonomi yang bergerak lebih cepat. Ketimpangan sosial semakin lebar. Di satu sisi ada Jakarta dengan gedung-gedung megah, kawasan elit yang penuh dengan kemewahan. Di sisi lain ada pemukiman kumuh yang tak terawat, jalanan rusak, dan anak-anak yang tak dapat akses pendidikan yang layak. Apa yang salah dengan negara ini? Kami bekerja keras, tapi hasilnya tetap saja tak sebanding dengan apa yang kami usahakan. Kenapa keadaan ini tidak berubah? Di mana janji-janji pembangunan dan kesejahteraan yang dijanjikan oleh para pemimpin kita? Indonesia Emas 2045, sebuah janji untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara maju, seharusnya memberikan harapan bagi rakyat. Tetapi apakah mungkin kita mencapai itu jika kondisi rakyat kita masih seperti ini, sementara pejabat terus memperkaya diri, rakyat justru semakin terpuruk dalam kemiskinan dan ketidakpastian pekerjaan? Bagaimana kita bisa mencapai kemajuan jika para pemimpin kita justru lebih sibuk dengan kekayaan pribadi, sementara rakyat terus terjebak dalam pekerjaan dengan upah yang tak layak dan harapan yang semakin redup? Rakyat harus bersuara. Kita tidak bisa diam terus berdiam diri menyaksikan ketidakadilan ini. Kita butuh perubahan, bukan hanya janji manis. 10 juta lapangan pekerjaan. Kita punya hak untuk hidup lebih baik. Kita berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang baik, dan kesejahteraan. Untuk itu, kita harus terus menuntut agar hukum ditegakkan dengan adil tanpa pandang bulu. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berlanjut. Ayo bersama-sama kita bisa mengubah Indonesia menjadi tempat yang lebih adil bagi semua. Like, subscribe, dan bagikan video ini untuk menyebarkan kesadaran. Mari berjuang bersama demi masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Untuk disclaimer, ini yang dilakukan oleh para oknum, tidak semua lini pemerintahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.